Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kembali pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul karya Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kitab yang menjelaskan matan Al-Usul Thalathah karya Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan terakhir kita masih dalam pembahasan tingkatan Islam yang pertama atau tingkatan dinul Islam. Yang pertama yaitu Al-Islam. Sebagaimana yang telah kita bahas bahwasannya dinul Islam, agama Islam ini ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah Al-Islam, kemudian tingkatan yang kedua adalah Al-Iman, dan tingkatan yang ketiga adalah Al-Ihsan. Dan kita masih pada tingkatan dinul Islam yang pertama, yaitu Al-Islam. Dan telah berlalu penjelasan tentang makna Al-Islam. Demikian juga telah disebutkan tentang Arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Bahwasanya rukun-rukun Islam ada 5. Dan kita masih dalam pembahasan rukun Islam yang pertama, yaitu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Persaksian bahwasannya tidak ada ilah sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan persaksian bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Utusan Allah yang tidak boleh didustakan, dan beliau adalah hamba Allah yang tidak boleh diibadahi. Rasulun fala yukadzab wa abdun fala yu'bad. Kita masih dalam penjelasan rukun Islam yang pertama. Kita lanjut pada halaman yang ke-115 bagi yang ada kitabnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, benar ya, kita masuk halaman 117. 100 berapa? 115. 115. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, fa dalilu syahadati qauluhu ta'ala. Dalil tentang asy-syahadah, persaksian bahwasannya tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 18. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syahidallah annahu la ilaha illa huwa
wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah Subhanahu wa ta'ala bersaksi bahwasannya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah illa huwa, kecuali Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Qa'iman bil qist, yang menegakkan keadilan. Allah mempersaksikan, Allah menetapkan, Allah mengumumkan bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Qa'iman bil qist, yang Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, menegakkan keadilan. Wal malaikatu, demikian pula para malaikat mengucapkan persaksian ini. Wa ulul ilmi, demikian pula para ulama, ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu juga mempersaksikan dengan persaksian yang seperti ini. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia yang maha perkasa lagi maha hakim. Ayat ini merupakan dalil tentang syahadatu an la ilaha illallah, yang merupakan rukun Islam yang pertama. Persaksian la ilaha illallah, dan tentunya juga wa anna Muhammad dan Rasulullah. Asyarah penjelasan tentang ayat di atas. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, syahidallah annahu la ilaha illa huwa. Syahida di sini ay hakama wa qada wa a'lama wa bayyana wa alzama. Makna syahida di sini adalah hakama, memutuskan, wa qada, menetapkan atau memerintahkan, wa a'lama, dan mengumumkan, wa bayyana, dan menjelaskan, wa alzama, dan mengharuskan. Ini makna syahidah di sini. Fasyahadatu minallah taduru ala hadhil ma'anil khamsah. Persaksian dari Allah itu berputar pada 5 makna ini. Persaksian dari Allah, syahidallah, Allah bersaksi. Makna bersaksi itu berputar pada 5 makna ini. Al-hukmu, hukum atau keputusan. Wal qada, penetapan atau perintah. Wal i'lan, pengumuman, mengiklankan. Wal bayan, penjelasan atau menjelaskan. Wal ilzam, pengharusan atau mewajibkan. Ini makna syahadah minallah, makna persaksian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berputar pada 5 makna ini. Famakna syahida, maka makna syahida, kata Syekh, ay qada subhanahu wa a'lama wa akhbara wa alzama ibadahu bidzalik annahu la ilaha illa huwa. Makna syahida adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan atau menetapkan, wa a'lama, dan memberitahukan, mengumumkan, wa akhbaro, dan mengkhabarkan, wa alzama, dan mewajibkan ibadahu bidzalik, mewajibkan hamba-hambanya
dengan perkara tersebut, yaitu annahu la ilaha illa huwa, bahwasannya tidak ada sesembahan yang benar yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh di sini membahas perkata. Membahas ayat ini kata demi kata. Ini makna syahidah. Syahidallah. Kemudian wa makna. Kalimat selanjutnya dari ayat ini. Taib. La ilaha. Kalimat la ilaha. Tidak ada sesembahan. La di sini la nafiyah. La yang bermakna penafian, peniadaan. Karena la juga ada makna yang lain. Ada la yang maknanya apa? Pelarangan. La tajlis. Jangan duduk. La di sini apa? Nahiyah. La yang bermakna larangan. La tajlis. Jangan duduk. La taqra. Jangan membaca. Ini larangan. La nahiyah. Pada kalimat la ilaha illallah, la di sini maknanya la nafiyah. La yang bermakna penafian, peniadaan. Yaitu tanfi jami'a ma'ubida min dunillah. Menafikan seluruh perkara yang diibadahi dari selain Allah. Jadi la di sini la penafian atau peniadaan, yaitu meniadakan, menafikan semua sesembahan selain Allah. Ini makna la ilaha. Illallah atau illahua, kecuali dia, yaitu kecuali Allah, ini musbitul ibadati lillah wahdahu. Kalimat ini menetapkan bahwa ibadah atau sesembahan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Dan ini dua rukun dari rukun-rukun kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah memiliki dua rukun. Rukun pertama penafian, yaitu dari kalimat la ilaha, menafikan sesembahan selain Allah. Rukun yang kedua, al-isbat, penetapan. Itu dari kalimat illallah, yaitu menetapkan sesembahan atau ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Kemudian wa makna annahu la ilaha illa huwa. Makna firman Allah Ta'ala bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Itu kecuali Allah. Maknanya, makna annahu la ilaha illa huwa la ma'buda bihaqqin illallah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah atau tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma man ubida ghairallah fa inna ibadatahu batilatun. Adapun yang disembah dari selain Allah, atau amman juga bisa. Amman abada ghairallah. Amma man abada ghairallah, adapun orang yang menyembah selain Allah, fa inna ibadatahu batilah, maka sesungguhnya ibadahnya tersebut batil. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala.
Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala dialah al-haq, yang benar, yang maha hak, sesembahan yang benar, dan bahwasannya sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala huwal batil, itulah sesembahan yang batil. Wa anna Allaha huwal aliyyul kabir, dan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Ayat ini menunjukkan batilnya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik sesembahan tersebut adalah para malaikat, atau para nabi, atau para rasul, atau orang-orang saleh, atau yang lainnya dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Atau sesembahan tersebut adalah pepohonan, batu, kuburan, atau tempat-tempat yang dikeramatkan, atau berhala, patung, dan seterusnya. Semua yang diibadahi dari selain Allah batilah. Itu adalah ibadah yang batil, sesembahan yang batil. Kemudian syahida li nafsihi subhanahu wa ta'ala bil wahdaniyah. Allah Subhanahu wa ta'ala mempersaksikan untuk dirinya, Naam, bil wahdaniyah. Allah mempersaksikan keesaan untuk dirinya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha esa, yang maha tunggal. Wa huwa asdaqul qailin, dan dialah asdaqul qailin, zat yang paling jujur ucapannya. Fa syahadatuhu subhanahu wa ta'ala asdaqus syahadat. Maka persaksian Allah Subhanahu wa ta'ala adalah asdaqus syahadat, persaksian yang paling benar, yang paling jujur. Li'annaha sadiratun an hakimin khabirin alim. Karena persaksian tersebut muncul dari zat yang maha hakim, yang maha khabir, yang maha mengetahui, yang maha alim. Ya'lamu kulla syai'in fahiya syahadatun sadiqatun. Syahadat yang keluar dari zat yang maha hakim, yang maha alim, yang maha mengetahui segala sesuatu. Fahiya syahadatun shadiqah, maka persaksiannya adalah persaksian yang shadiqah, persaksian yang benar. Kemudian wa qauluhu wal malaikatu. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu. Kalimat wal malaikatu, syahidu annahu la ilaha illa huwa. Demikian pula para malaikat. Mereka bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia, kecuali Allah. Wahum, mereka para malaikat, alamun khalaqahumullahu li'ibadatih. Mereka adalah makhluk. Para malaikat ini adalah makhluk ciptaan Allah, yang Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka li'ibadatih, agar mereka beribadah kepada Allah. Malaikatun kiram, malaikat yang mulia, yang sama sekali tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadun mukramun, mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan.
Khalaqahumullahu li'ibadatih. Allah menciptakan mereka agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka para malaikat itu bertasbih siang dan malam. Berzikir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, la yafturun, tidak bosan-bosan. Tidak pernah jenuh, tidak pernah bosan. Mereka hamba-hamba Allah yang tidak pernah berbuat dosa. Hamba-hamba Allah yang suci dari dosa-dosa dan kesalahan. Lain dengan manusia yang kadang bergelimang dengan dosa. Dan mereka para malaikat bertasbih siang dan malam. Berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah siang dan malam, la yafturun, tidak pernah bosan, tidak pernah jenuh. Lain halnya mungkin dengan manusia yang penuh dengan kelemahan, gampang bosan, jenuh. Wa aidan, dan juga khalaqahumullahu litanfidhi awamirihi fil kaun. Dan juga para malaikat, mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah di alam semesta ini. Wakkala ilaihim tanfidhu ma ya'muru bihi subhanahu wa ta'ala min umuril kaun. Allah Subhanahu wa ta'ala menugaskan atau mewakilkan kepada mereka para malaikat untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan dari urusan-urusan yang ada di dunia ini atau di alam semesta ini. Fakullu malakin minhum muwakkalun bi'amal. Maka setiap malaikat, mereka itu ditugaskan dengan suatu tugas atau amalan. Ada yang bertugas mencabut nyawa. Ada yang bertugas menanyai orang di kuburan. Ada yang bertugas mencatat amalan, baik amalan yang baik atau amalan yang buruk, dan seterusnya. Setiap malaikat itu muwakkal bi'amal, diberi tugas dengan suatu tugas atau suatu amalan. Wa syahadatuhum syahadatu sidqin. Dan persaksian mereka para malaikat tentunya adalah syahadatu sidqin, persaksian yang benar. Persaksian dari makhluk yang selalu taat kepada Allah, yang tidak pernah durhaka kepada Allah. Sehingga persaksian mereka adalah persaksian yang jujur, persaksian yang benar. Li'annahum ahlu ilmin wa ibadatin wa ma'rifatin billahi azza wa jal. Karena mereka para malaikat adalah makhluk yang berilmu, ahlu ilmin, dan juga ahli ibadah, dan juga mereka mengetahui atau mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik pengenalan. Wahum min afdalil khalqi 'alal khilaf. Dan mereka adalah makhluk yang paling afdol, makhluk yang paling mulia, 'alal khilaf, makhluk yang paling mulia atau makhluk yang paling baik, 'alal khilaf, karena diperselisihkan tentang mana yang lebih afdol
malaikat yang taat kepada Allah atau manusia yang bertakwa kepada Allah? Mana yang lebih afdal? Malaikat atau manusia yang bertakwa kepada Allah? Alal khilaf, diperselisihkan. Ada yang mengatakan para malaikat, mereka adalah makhluk yang paling afdal, makhluk yang paling utama, paling baik. Dikarenakan mereka tidak pernah durhaka sedikit pun kepada Allah, tidak pernah berbuat dosa, tidak jenuh beribadah kepada Allah, selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Alal khilaf, ada perselisihan. Hal salihul bashari afdalu minal malaikati awil malaikatu afdal min salihil bashar? Ala khilaf. Apakah manusia yang saleh itu lebih utama dari malaikat? Atau para malaikat lebih utama daripada manusia yang saleh? Ala khilaf. Dalam hal ini ada perselisihan. Sebagian mengatakan malaikat lebih utama daripada manusia yang saleh. Sebagian mengatakan bahwasannya manusia yang saleh lebih utama daripada malaikat. Yang berpendapat bahwasanya malaikat lebih saleh, lebih utama daripada manusia yang saleh, dengan alasan bahwasanya para malaikat sama sekali tidak pernah durhaka kepada Allah, tidak pernah berbuat dosa, bahkan senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, senantiasa beribadah kepada Allah, tunduk dan taat kepada Allah, dan seterusnya. Bersih dari dosa dan kesalahan. Yaf'aluna ma yu'marun, mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Sedangkan manusia sering berbuat dosa, kesalahan. Sehingga sebagian berpendapat bahwasanya malaikat lebih afdal daripada manusia yang saleh. Kemudian sebagian yang lain berpendapat manusia yang saleh lebih afdal daripada malaikat. Yang demikian karena kalau malaikat, mereka tidak memiliki syahwat, ya, atau na'am, ya, malaikat memang diciptakan untuk hal tersebut, ya, yaitu untuk beribadah kepada Allah, ya, tidak memiliki syahwat. Adapun manusia, ya, diciptakan dalam keadaan na'am memiliki asyahwat, ya, syahwatud dunia, ya, syahwat terhadap harta, kedudukan, wanita, dan seterusnya, ya. Sehingga ketika seorang manusia tersebut mampu untuk menjaga syahwatnya, ya, mampu untuk mengarahkan syahwatnya kepada jalan yang benar, jalan yang Allah ridhoi, ya, kemudian dia taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah,
ya, padahal mungkin bertentangan dengan keinginannya, syahwatnya, ya. Ketika dia mampu melakukannya, maka taib salihul bashar, manusia yang saleh, ya, lebih utama daripada al-malaikah, daripada malaikat. Ya. Dengan alasan tadi, malaikat wajar, ya, dia selalu taat kepada Allah, ya, karena tidak memiliki syahwat. Ya. Adapun manusia maka dia memiliki syahwat. Ya. Sehingga ketika dia mampu menundukkan syahwatnya, mengalahkan syahwatnya, kemudian dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia yang saleh, manusia yang bertakwa, maka dia lebih utama daripada malaikat. Dan ini adalah pendapat yang kuat, ya. Pendapat yang kuat bahwasanya salihul bashar, ya, afdal minal malaika, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah makhluk Allah yang paling mulia. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Mana yang lebih mulia, malaikat Jibril atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah afdalul khalq, makhluk yang paling mulia. Ya. Lebih mulia daripada malaikat, ya, dan makhluk Allah yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian wa qawluhu wa ulul ilmi, firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa ulul ilmi. Demikian pula para ulama, para ahlul ilmi, ya, juga mempersaksikan dengan persaksian annahu la ilaha illa huwa, bahwasannya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menggandengkan antara persaksiannya, yaitu persaksian Allah, dengan persaksian para malaikat dan para ahlul ilmi, para ulama. Maka ayat ini juga menunjukkan mangqabah untuk ahlul ilm, menunjukkan keutamaan para ahlul ilmi, keutamaan para ulama, orang-orang yang berilmu, ya, bahwasanya mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang mulia, sehingga saking mulianya Allah gandengkan persaksian mereka para ulama dengan persaksian Allah dan persaksian para malaikatnya. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Dan ayat ini salah satu daripada ayat yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu dan ahlul ilmi. Keutamaan ilmu dan ahlul ilmi. Tapi penjelasan tentang ulul ilm atau ahlul ilm, orang-orang yang berilmu, di sini Syekh menjelaskan dengan penjelasan yang panjang, ya, sehingga insyaallah kita baca ba'dal azan. Ya. Kita baca ba'dal azan. Fadhal al-muadzin yu'adzin. Baik, kita lanjut. Wa qawluhu wa ulul ilmi, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu. Sinfan al-malaikatu wa sinfu tsani ulul ilmi minal bashar.
Ulul ilmi, orang-orang yang berilmu, sinfan, ada dua golongan. Golongan yang pertama al-malaikah, para malaikat. Para malaikat juga adalah ulul ilm, makhluk Allah yang berilmu. Wa sinfu tsani ulul ilmi minal bashar, dan golongan yang kedua adalah ulul ilmi atau ahlul ilmi minal bashar, dari kalangan manusia. Wa ulul ilmi la yashhaduna illa bima huwa haqqun. Dan ahlul ilmi itu tidak bersaksi kecuali dengan persaksian yang hak, dengan persaksian yang benar. Bi khilafil juhal, berbeda dengan juhal, orang-orang jahil atau orang-orang bodoh. La'tibara bi syahadatihim, tidak teranggap persaksian orang-orang bodoh, orang-orang jahil. Anak-anak merapat. Yang ada orang tuanya gabung ke samping orang tuanya atau walinya. Wa kullu alimin min khalqillah yashhadu lillahi bil wahdaniyah wa annahu la ilaha illa huwa. Dan setiap orang yang berilmu, baik dari kalangan malaikat atau dari kalangan manusia, setiap yang berilmu itu, dia bersaksi tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mempersaksikan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasannya tidak ada ilah sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza fihi tasyrifun li ahli ilmi, dan ini menunjukkan mulianya para ahlul ilmi. Haif innallaha qarana syahadatahum ma'a syahadatihi subhanahu wa ta'ala wa syahadati malaikatihi, di mana Allah Subhanahu wa taala menggandengkan persaksian ahlul ilmi, para ulama, dengan persaksian Allah dan persaksian para malaikatnya. Tidaklah Allah menggandengkan sesuatu kecuali dengan yang mulia. Kecuali ketika Allah menggandengkan persaksiannya dengan persaksian para malaikat dan para ulama, ini menunjukkan mereka para ulama adalah orang-orang yang mulia. I'tabaru syahadata ahli ilmi minal khalq. Allah Subhanahu wa ta'ala menganggap persaksian para ulama dari kalangan makhluk ini. Allah anggap persaksian mereka. Allah hitung persaksian mereka. Wadalla ala fadlihim wa syarafihim wa makanatihim. Dan ini menunjukkan mulianya para ulama dan tingginya kedudukan para ulama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala a'dami mashhudin bihi wa huwa tauhid. Mereka para ulama bersaksi, na'am, ala a'dami mashhudin bih, bersaksi dengan persaksian yang paling agung. Wa huwa tauhid. Apa yang dipersaksikan? Yaitu tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal ibadah, bahwasannya tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal muradu bi ulil ilmi ahlul ilmi syar'i. Kemudian Syekh membahas tentang siapa itu ahlul ilmi.
Dan apa yang dimaksud dengan ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu. Kata Syekh, yang dimaksud dengan ulul ilmi atau ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu adalah ahlul ilmi syar'i. Ahlul ilmi syar'i, orang-orang yang memiliki ilmu syar'i, ilmu syariat. Ilmu syariat adalah ilmu agama ini, ilmu agama Islam yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu agama, ilmu syariat Allah. La kama yaquluhu ba'dun nas, tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian manusia. Inna ahlal ilmi al-muradu bihim ahlus sina'ati wa zira'ah. Yang mereka mengatakan bahwasannya yang dimaksud dengan ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu, adalah ahlus sina'ah wa zira'ah. Ahli dalam, orang-orang yang ahli dalam berkarya dan yang ahli dalam hal zira'ah, pertanian, perkebunan dan seterusnya. Yang mereka maksud dengan ahlul ilmi adalah para insinyur, dan yang lainnya. Fahaula'i la yuqal lahum ahlul ilmi ala wajhil itlaq. Mereka itu, para insinyur itu tidak dikatakan ahlul ilmi secara mutlak. Ketika dikatakan ahlul ilmi secara mutlak, orang-orang yang berilmu, maka yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu syariat. Sehingga keutamaan-keutamaan ilmu yang disebutkan dalam ayat dan hadis adalah tentang keutamaan ilmu syariat. Dan juga ahlul ilmi yang disebutkan dalam ayat dan hadis adalah ahlu ilmi syar'i. Orang-orang yang memiliki ilmu syar'i yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti yang dikatakan oleh sebagian manusia bahwasannya yang dimaksud dengan ahlul ilmi itu semua, baik ahlu ilmi syar'i atau ahlu ilmi dunia. Tidak demikian, tidak dimutlakan. Ahlul ilmi, kalimat ahlul ilmi tidak dimutlakan kepada orang yang ahli dalam ilmu dunia. Adapun bila dimutlakan ahlul ilmi, maka yang dimaksud adalah orang-orang yang memiliki ilmu agama, ilmu syariat Allah yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun mereka para insinyur dan yang lainnya, dari orang-orang yang ahli dalam ilmu dunia, mereka tidak dikatakan sebagai ahlul ilmi secara mutlak. Li'anna ilmahum mahdudun muqayyad, karena ilmu mereka itu terbatas dan terikat. Ilmu mereka itu terbatas dan terikat. Bal yuqal, bahkan dikatakan kepada mereka itu, hadza alimun bil hisab. Orang ini berilmu dalam hal matematika. Sehingga kita katakan ahli ilmu matematika. Tidak bisa kita katakan ahli ilmu secara mutlak. Tapi harus muhaddad atau muqayyad, terikat atau terbatas dengan jenis ilmunya. Fulan ahli ilmu matematika. Tidak bisa dikatakan si fulan ahli ilmu secara mutlak. Melainkan harus disebutkan keahlian itu dalam bidang apa. Ahli ilmu matematika. Alimun bil handasah. Si fulan alimun bil handasah. Ahli ilmu teknik. Ahli ilmu handasah. Ahli ilmu teknik. Alimun bitib. Si fulan ahli
ilmu kedokteran. Muhaddad atau muqayyad, terikat, terbatas ya, pada bidangnya. Kalau bidangnya kedokteran maka dikatakan dia ahli ilmu kedokteran. Kalau bidangnya matematika dia ahli ilmu matematika. Ya. Kalau dalam bidang teknik dia ahli ilmu teknik. Ya. Dan ahli ilmu yang seperti ini bukan yang dimaksud dalam ayat dan hadis. Nah, bukan yang dimaksud dalam ayat dan hadis yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Karena ini masuk dalam ayat dan hadis tentang keutamaan ilmu adalah ilmu syariah, ilmu syariat. Wala yuqalu lahum ahlul ilmi mutlaqan, tidak bisa dikatakan kepada mereka ya, ahli matematika, ahli teknik, ahli kedokteran tadi, tidak bisa dikatakan kepada mereka ahlu ilmi secara mutlak. Ya. Li'anna hadza la yutlaq illa ala ahli ilmi syar'i. Karena kalimat ahlul ilmi ya, itu tidak dimutlakan kecuali kepada ahlul ilmi syar'i. Kecuali kepada orang-orang yang berilmu dengan ilmu syar'i. Wa aidan aktsaru haula'i ahli ilmi dunyawi, dan juga mayoritas mereka itu adalah ahlu ilmi dunyawi. Mayoritas mereka ahli matematika, ahli teknik, ahli kedokteran dan seterusnya, mereka adalah ahlu ilmi dunyawi. Ya. Ahli dalam hal ilmu dunia. Wa fihi malahidah yaziduhum ilmuhum ghaliban jahlan billahi azza wa jal. Ya. Dan ahli ilmu dunia di antaranya juga para malahidah, orang-orang kafir, orang-orang ateis atau komunis. Ya. Yaziduhum ilmuhum ghaliban jahlan billah. Ilmu yang mereka miliki, ilmu teknik, ilmu kedokteran dan yang selainnya dari ilmu-ilmu dunia, ilmu yang mereka miliki itu yaziduhum ghaliban jahlan billah. Pada umumnya ilmu yang mereka miliki itu menambah kebodohan mereka tentang Allah. Semakin jadi profesor, ya, semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin jauh dari mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan semakin kufur, semakin ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ghururan wa ilhadan, dan semakin tertipu, semakin menyimpang, semakin bertambah ilmunya, semakin menyimpang, semakin tertipu dan seterusnya, semakin tersesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kama tusyahiduna al-an fil umamil kafirah, sebagaimana yang kalian saksikan sekarang, ya, yang kalian lihat sekarang, pada orang-orang kafir, pada orang-orang kafir. Mutaqaddimuna fi sina'at wa fi zira'ah. Mereka itu terdepan dalam hal apa? Dalam hal berkarya, dalam hal teknologi, ya. Wa zira'ah, dan dalam hal pertanian atau peternakan dan seterusnya. Lakinnahum kuffar, tetapi mereka adalah kafir. Fa kaifa yuqal innahum ahlul ilmi alladzina dzakarahumullah fi qoulihi wa ahlul ilmi? Maka bagaimana dikatakan bahwasanya mereka itu adalah ahlul ilmi yang Allah sebutkan dalam ayatnya wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu. Hadza ghairu ma'qul abadan, maka ini tidak masuk akal abadan, selama-lamanya. Intinya bukan mereka yang dikatakan ahlul ilmi. Walaupun profesor atau mungkin di atas profesor, tetapi dalam bidang ilmu dunia, bukan mereka yang dimaksud dengan ahlul ilmi. Karena yang dimaksud dengan ahlul ilmi yang disebutkan dalam ayat dan hadis adalah ahlul ilmi syar'i. Ahlul ilmi syar'i. Ahli ilmu syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa kadzalika qauluhu innama yakhsyallaha min ibadihil ulama.
Demikian pula firman Allah, sesungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah adalah para ulama. Al-murad yang dimaksud dengan ulama adalah ulama syar'i, ulama syariat ini. Itu ulama Islam. Alladzina ya'rifuna Allah haqqa ma'rifatihi. Yang mereka mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan. Wa ya'budunahu haqqa ibadatihi. Dan mereka beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah. Wa yakhshawnahu, dan mereka takut kepada Allah. Amma haula'i, adapun mereka ahli ilmu dunia, fa aglabuhum la yakhshawna, kebanyakan mereka tidak takut kepada Allah. Bal yakfuruna billah wa yajhaduna, bahkan kebanyakan mereka kafir kepada Allah dan menentang Allah. Wa yad'una annal alama laisa lahu rabb, dan bahkan mayoritas mereka itu atau dari kalangan mereka itu ada yang meyakini bahwasannya alam semesta ini tidak ada Rabb-nya. Tidak ada yang menciptakannya, melainkan dunia ini terjadi begitu saja secara kebetulan, melalui proses evolusi, atau yang semisalnya. Wa innamat tabi'ah hiya allati tujiduhu wa tatasarrafu fi. Mereka meyakini bahwasannya apa? Tabiatlah atau proses alamlah yang mengadakan alam ini dan mengatur alam ini adalah proses alam, kejadian alam semata. Kama huwa inda syuyu'iyyin, sebagaimana ini adalah keyakinan orang-orang syuyu'iyun, orang-orang ateis. Innahum yunkiruna Rabb subhanahu wa ta'ala. Mereka mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'anna indahum ilman wa dunyawiyan. Padahal mereka memiliki ilmu dunia. Bahkan profesor-profesor ilmu dunia dari kalangan mereka. Tetapi bukan mereka yang dikatakan ahlul ilmi. Kaifa naqulu inna haulai hum ahlul ilm? Maka bagaimana kita mengatakan bahwasanya mereka itu adalah ahlul ilmi? Sedangkan mereka kafir, ingkar kepada Allah, tidak mengakui adanya Allah. Nah, kemudian kata syahada ghalat, maka ini keliru. Keliru kalau mengatakan bahwasannya yang dikatakan ahlul ilmi atau ulama adalah mereka yang ahli dalam ilmu dunia. Keliru. Fal ilmu la yutlaq illa ala ahlihi. Ilmu itu tidak dimutlakan kecuali pada ahlinya, kecuali kepada ahlinya, yaitu ahli ilmu syariat. Wa huwa laqabun syarif. Ahlul ilmi itu adalah laqabun syarif. Julukan yang mulia. Ahlul ilmi atau ulama ini julukan yang mulia. La yutlaqu 'alal malahida wal kuffar, tidak disematkan kepada orang-orang kafir atau orang-orang ateis. Wa yuqal haula'i ahlul ilm, kemudian dikatakan mereka adalah ahlul ilmi, tidak boleh. Nah, hadza ghalat, ini keliru. Fal malaikatu wa ahlul ilmi syahidu lillahi bil wahdaniyah. Kemudian kata Syekh, maka para malaikat dan orang-orang yang berilmu mereka mempersaksikan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bersaksi bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha esa dalam hal uluhiyah, dalam hal peribadahan. Bahwasanya hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Idzan, oleh karena itu, la ibrata biqauli ghairihim minal malahidati wal musyrikin was-sabiin. Maka tidak teranggap ucapan selain mereka, selain malaikat dan orang-orang yang berilmu dari kalangan al-malahidah, tidak teranggap ucapan orang-orang malahidah, orang-orang ateis, wal musyrikin, orang-orang musyrik, wasabiin, dan orang-orang yang menyembah bintang, wasabiin, ubadun nujum, penyembah bintang. Alladzina yakfuruna billahi azza wa jalla, yang mereka ingkar kepada Allah azza wa jalla. Haula'i la ibrata bihim wala biqaulihim.
mereka tidak teranggap, dan ucapan mereka pun tidak teranggap. Li'annahu mukhalifun li syahadatillahi wa syahadati malaikatihi wa syahadati ulil ilmi min khalqih. Karena mereka itu menyelisihi persaksian Allah, menyelisihi persaksian para malaikatnya, dan menyelisihi persaksian para ahlul ilmi dari makhluk-makhluknya. Kemudian wa qauluhu qa'iman bil qist. Qa'iman bil qist mansubun. Qa'iman di sini mansub. Ya. Kalau qa'imun marfu', kalau qa'iman mansub, kalau qa'imin majrur. Qa'iman bil qist di sini mansub, qa'iman bil qist. Mansub kedudukannya adalah hal di sini. Kedudukan mansub di sini naam alal hal, karena sebagai hal. Ya. Sebagai hal kedudukannya. Karena mansub banyak. Naam jenisnya ada mansub karena dia adalah maf'ul, ya. Karena dia adalah naam hal, ya, dan yang lainnya. Dan mansub di sini adalah karena kedudukannya sebagai hal. Hal dari kalimat syahida. Ai halata kaunihi qaiman subhanahu wa ta'ala. Yaitu dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala menegakkan keadilan. Qaiman bil qist. Wal qistu, sedangkan al qistu qaiman bil qist, al adl, makna al qist adalah al adl, adil. Ai annallah subhanahu wa ta'ala qaimun bil adli fi kulli syai. Maknanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala menegakkan keadilan dalam segala sesuatu. Allah zat yang maha adil dalam segala sesuatu. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah berbuat zalim sedikit pun. Ya. Tidak boleh mengatakan bahwasanya ketika Allah memasukkan hambanya ke dalam neraka berarti Allah zalim. Ya. Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala tidak berbuat zalim sedikit pun kepada hamba-hambanya. Allah maha adil dalam segala sesuatu. Wal adlu, sedangkan keadilan diddul jawr, itu kebalikan daripada al jawr, kezaliman. Wa huwa subhanahu wa ta'ala hakamun adlun la yasduru anhu illal adlu fi kulli syai'. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha hakim, yang maha bijak, yang maha adil. Tidak muncul dari Allah subhanahu wa ta'ala kecuali keadilan. Fi kulli syai', pada segala sesuatu. Ya. Tidak boleh dia mengeluh. Ya. Saya sudah beribadah siang dan malam, ya, tetapi masih tetap fakir. Ya. Masih tetap susah dalam hal usaha. Ya. Mereka yang kafir, ya, nggak sholat, ya, dan seterusnya, kok mereka usahanya moncer misalkan. Ya. Allah nggak adil, nggak boleh. Ya. Nah, Allah zat yang maha adil. Hakamun adlun la yasduru anhu illal adlu fi kulli syai'. Allah zat yang maha bijak, yang maha adil, tidak muncul dari Allah kecuali keadilan dalam segala sesuatu. Kemudian wa qauluhu la ilaha illa huwa ta'kidun lil jumlatil ula. Firman Allah yang terakhir, la ilaha illa huwa al-azizul hakim. Kalimat la ilaha illa huwa, tidak ada zat atau sesembahan yang berhak diibadahi kecuali dia, yaitu kecuali Allah. Kalimat ini ta'kidun lil jumlatil ula, penegasan untuk kalimat yang pertama tadi. Syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Kalimat la ilaha illa huwa yang kedua ini ada penegasan terhadap la ilaha illa huwa yang pertama. Kemudian wa qauluhu al azizul hakim, zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Ismani lillahi azza wa jal. Ini dua nama dari nama-nama Allah azza wa jal. Al-Aziz, Al-Hakim, ini dua nama dari nama-nama Allah Azza wa Jal. Yatadammanani sifatain min sifatihi. Yang kedua nama ini, Al-Aziz, Al-Hakim ini mengandung
dua sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa humal izzah, keduanya itu sifat izzah, sifat keperkasaan, ya. Al-Aziz, zat yang maha perkasa. Nah, mengandung sifat izzah, ya, keperkasaan, wal hikmah. Kemudian Al-Hakim, zat yang maha bijak, itu mengandung sifat al-hikmah. Nah, dan setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu mengandung sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah di antara nama-namanya adalah Al-Aziz, maka ini mengandung salah satu sifat dari sifat-sifat Allah, yaitu izzah. Nah, Taib selesai dari penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Nah, naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.